Kemarin sempat bikin goes. Oke. Alhamdulillah 1.200 peserta itu yang hadir di kafe tersebut gitu. Seperti tagline kami Your City Guide Radio, ini merupakan sebuah jalan untuk kerjasama dengan kita sampai pada end user yang Anda inginkan. Maka mari sama-sama kita berkolaborasi kerjasama untuk placement di City Guide 911 FM. Radio Visit. Terus tadi kalau nggak salah kan di video yang disampaikan City Guide itu mulai mengarah ke digital gitu ya. Semuanya ke digital. Nah, kalau bisa dibilang sebenarnya dari masyarakat Malangnya sendiri sebenarnya seberapa apa sih tertarik dengan postingan-postingan digital yang dibikin sama entah dari City Guide kah atau dari teman-teman yang ada di sana gitu ya. Misalnya kan kayak sekarang gitu viral TikTok gitu. Apakah di sana juga udah mulai rame pada bikin TikTok juga kah gitu? Atau ikut-ikutan bikin konten juga atau cuma sekedar nonton aja gitu? Sama. Jadi banyak influencer yang mereka followernya banyak di Malang ini. Mereka bikin konten yang receh-receh. Misalnya kayak itu dimanfaatkan oleh institusi atau lembaga-lembaga tertentu untuk sebagai penyalur informasi. Bahkan misalnya ada perkumpulan YouTuber, perkumpulan influencer apa itu difasilitasi betul oleh institusi terkait gitu. Jadi banyak habitnya memang seperti itu. Maka kalau kita juga nggak hadir di sana ya kami khawatir kita juga nggak akan nangkep niche yang ada di situ gitu, ceruk yang ada di situ gitu. Makanya kita coba hadir di mana-mana gitu. Gitu. Ya memang masih belum optimal Mbak, tapi kita berupaya terus untuk terus bertumbuh dan berkembang, perbaiki apa yang kurang gitu, terus kita lakukan, Mbak. Iya. Ya, sama-sama mengikuti perubahan ya, Om. Oke. Dan itu Ya, Mas Budi. Ya, teman-teman di AMEC mengelola itu enggak, Mas? Menjadikan itu sebagai potensial. Let's say misalnya AMEC menjadi salah satu agensi para KOL lokal. Belum, Mas. Belum. Biasanya mereka ada agensinya sendiri. Iya. Mungkin kalau misalnya, jadi mereka punya sendiri. Yang memanfaatkan mereka biasanya adalah institusi tadi. Jadi mereka dikumpulkan, dijamu, bahkan tidak jarang juga mereka diberikan insentif gitu. Sehingga itu dijadikan tools untuk istilahnya blasting message dari masing-masing institusi tersebut gitu. Dijadikan influencer ya. Betul. Oke. Kalau penyiarnya City Guide 911 siapa ya? Apa namanya? Influencernya banyak. Saya nggak hafal ini. Kita belum memetakan itu, Mas. Tapi kita sadar betul bahwa itu adalah aset. Kalau di Jakarta kan itu sudah merupakan sebuah hal yang bisa dikolaborasikan dengan stasiun radio kan gitu, karena penyiar itu as a celeb. Cuma sekarang ini kan teman-teman ini apa namanya istilahnya masih malu-malu. Ya. Followernya saya nggak tahu ini ya. Anissa, followermu berapa nih? Enggak. Cuma kita coba bikin noise itu noise dalam artian supaya kita ada di mana-mana. Teman-teman kita minta untuk online juga di akun media sosial pribadi, Mas. Sehingga itu paling tidak ada informasi yang saling silang dari followernya City Guide, follower akun pribadi dan lain sebagainya. Nah, harapannya reach-nya jadi lebih banyak gitu. Iya, dijadikan amplify ya. Iya. Oke. Kan kalau misalkan melihat katakanlah Arema sepak bola nih, saya jadi teringat salah satu klub juga yang punya nuansa baju yang mirip-mirip Arema tuh, bajunya biru juga. Persib. Itu salah satu ketua kelompok supporternya itu
dari tahun-tahun 2000, saya lupa tepatnya 2012 2013 tuh sudah sering dijadikan ini loh Mas, apa influencer. Nah, jadi kita doain sama-sama mudah-mudahan nanti penyiar-penyiarnya City Guide 911 juga menjadi influencer yang cukup ini ya, punya follower banyak ya. Ya, ini tugasnya Anissa dan kawan-kawan ini. Anissa harus ya, apalagi basis dikasih tahu Mas Budi ini harus timnya harus ya apa caranya kan gitu. Oke. Gak, ini cuma sharing aja. Benar itu nanti menginspirasi teman-teman. Ya. Ini sudah terinspirasi Mas. Sudah main-mainkan Instagramnya. Bentar lagi itu mau dinaikkan followernya katanya si Anissa ini. Baik. Ya Mas, pertanyaan terakhir saya sebelum kita nanti closing ya. Ya. Kan bicara wisata, bicara kuliner, sekarang yang lagi tren di Malang Raya apa nih Mas? Tapi yang kalau yang modern kan terlalu umum ya. Yang dia mempertahankan budaya lokalnya Malang. Jadi di Malang itu ada banyak objek wisata Mas. Kalau wisata kuliner sekarang ini hidden gem di Malang banyak sekali. Banyak yang misalnya kayak di tempat-tempat terpencil yang itu di area-area alam gitu. Jadi konsepnya tetap satu makanan khas, terus yang kedua ada alam, ya. Terus tempatnya Instagramable untuk foto-foto. Itu yang biasanya rata-rata banyak dikunjungi oleh para wisatawan. Dan mereka biasanya dapat informasinya itu justru dari kegiatan-kegiatan yang review-review viral itu. Lalu mereka di sana berkunjung. Jadi kalau misalnya tempat, objek, ada banyak kafe yang dengan konsep yang disebutkan Mas Budi tadi. Misalnya kalau yang sekarang lagi hits itu ada di NK Cafe yang di Karangploso. Itu view-nya sawah Mas. View sawah, view alam begitu. Tapi menunya menu Indonesia gitu. Sehingga orang banyak keluarga itu bus-bus dan lain sebagainya. Itu ya yang datang di situ banyak. Kemarin kita juga sempat bantuin untuk launchingnya sampai pada tataran ulang tahun yang kedua masih sama-sama kita. Gitu. Kemarin sempat bikin goes. Alhamdulillah 1.200 peserta itu yang hadir di kafe tersebut gitu. Jadi memang lagi happening. Gitu. 1.200 peserta. 1.200 peserta untuk goesnya. Nanti bisa saya kirimi Mbak Hani itu dokumentasi. Jadi ada kafe yang dia juga luar biasa gitu. Maksudnya kampanyenya medsosnya kafe tersebut itu juga hidup gitu. Termasuk sampai pada tataran kegiatan off air. Keren. Gitu. Kalau menu masakan ya tetap sama aja Mas. Ya sama seperti yang biasa-biasanya itu. Ada yang ya menu-menu rumahan yang sekarang ini lagi banyak dicari. Menu-menu rumahan. Iya. Masyarakat udah agak boring juga dengan menu-menu western. Kayaknya udah mulai lebih mencintai warisan leluhur ya. Seperti itu Mas. Di Malang ini ada banyak kafe-kafe yang begitu. Ya, Mbak Hani kalau lagi kangen sama Malang, dia belanjanya di depan itu ada warung Arema itu Mas. Jadi dia belinya rujak cingur. Rujak cingur Surabaya. Iya, tapi dia belinya di warung Arema Mas. Oh gitu ya. Oh di Jakarta. Oh iya. Di Jakarta, di depan kantor Persis nih. Oh, ada warung kecil gitu. Mantap. Iya. Lu Mbak Hani kangen Malang harus berkunjung Mbak. Sekarang udah berubah. Terakhir kunjungan ke Malang kapan? Iya Pak, itu rencana yang belum terrealisasi dengan baik. Dari zaman kayaknya 5-6 tahun lalu lah. Terakhir ya Mbak ya? Bahkan sama teman-teman Bright juga kadang-kadang ini yuk kita jalan-jalan ke Bromo yuk. Itu sampai sekarang pun belum terrealisasi. Waktu nanti mungkin Pak. Ya, mudah-mudahan nanti waktunya pas. Kalau ke Malang kita kabarin. Siap Mbak Ani, siap. Iya.
Yang keren lagi Malang juga sekarang ini naik daun karena ada orang Korea yang dulu tinggal di Malang tuh, si Hansol. Hansol. Ya. Ya, itu lumayan ini juga tuh di YouTube lumayan viral kan. Orang Betul. Korea yang medok Malang, malah lebih senang makanan Malang gitu kalau lihat ininya. Iya, habitnya sudah mulai kembali ke makanan rumahan. Jadi kalau kita amati kafe-kafe yang misalnya tematis menu-menu western seperti itu, nggak terlalu banyak trafficnya. Tapi ketika mereka menampilkan sesuatu yang otentik dari wilayah kita, pokoknya asal enak gitu ya, itu banyak. Terus yang berikutnya tempatnya yang tempat yang kayak alam, yang semi desa gitu. Itu malah justru trafficnya rame Mbak ini karena justru lebih rame ya. Betul, karena banyak keluarga yang mereka senang kuliner. Kalau tempat-tempat nongkrong untuk anak muda ada, tapi tidak seramai dengan kafe-kafe yang menawarkan menu-menu lokal itu. Itu kira-kira. Itu. Kaitannya kan traffic pengunjungnya. Ya. Iya. Yap. Baik, Mas Eko dan tim dari Citygate 911, terima kasih banyak informasi yang tadi Mas sampaikan. Nah, terakhir sebelum kita closing, Mas, silakan membuat ajakan buat para pengiklan, para brand owner untuk jangan ragu plotting budget promosinya ke Citygate 911 Malang, Mas. Silakan. Ya, baik, terima kasih Mas Budi. Kami dari Citygate FM Malang, seperti tagline kami Your Citygate Radio, ini merupakan sebuah jalan untuk kerjasama dengan kita sampai pada end user yang Anda inginkan. Maka mari sama-sama kita berkolaborasi, kerjasama untuk placement di Citygate 911 FM. Terima kasih. Terima kasih Mas Eko, singkat padat tajam banget ya. Oke, buat para advertiser, kurang lebihnya. Jangan pernah ragu untuk membuat plotting budget promosi Anda di Citygate 911 karena mereka punya potensial audiens yang luar biasa. Writers, demikian tadi update seputar industri radio dari Citygate 911 Malang Raya dan sekitarnya. Nantikan informasi berikutnya tetap di channel Radio Visit Bright Indonesia.